Hai guys, balik lagi sama aku Rin di GMP Story. Tempat dimana kita akan berbagi hal-hal horor dan menyeramkan yang menyelimuti kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pernah dengar atau mungkin pernah nonton salah satu cerita tentang hantu legend di Ceruk Purut? Yes, di video kali ini Alwi akan membagikan pengalaman horornya saat bertemu dengan hantu tanpa kepala. Dia bahkan bukan cuma ketemu, tapi juga didatangi ke rumahnya. So guys, intronya udah serem dan bikin merinding belum? Kalau udah, siapin dulu earphone di telinga kalian supaya sensasi horornya bisa lebih terasa. Dan ayo, kita bersiap dengerin ceritanya Alwi sama-sama. Aku Alwi. Ini cerita sebenarnya udah lama banget. Tapi entah kenapa, aku selalu keinget pengalaman aku itu sampai hari ini. Dulu, aku punya 3 orang teman. Sebut aja namanya Wawan, Beni, sama Yanto. Sama seperti pada umumnya, kami berempat adalah teman yang cukup akrab. Kemana-mana, hampir selalu bareng, nongkrong bareng. Ya pokoknya bestie banget lah. Suatu hari aku dengar kabar kalau Yanto mengalami kecelakaan. Aku, Wawan sama Beni berinisiatif untuk mendatangi rumah Yanto dan memastikan kebenaran kabar tersebut. Sesampainya di sana ternyata jenazahnya Yanto belum tiba. Akhirnya kami bertiga mutusin buat datang ke lokasi kejadian dan berusaha menenangkan diri karena kami semua benar-benar gak percaya sama apa yang terjadi. Sedih, udah pasti, karena kita udah kehilangan salah satu teman baik kita. Terus juga beberapa hari yang lalu, kita juga baru aja nongkrong bareng. Jadi jelas kalau kita semua ngerasa kehilangan banget. Sesampainya di lokasi, ternyata di sana udah ada bapaknya Yanto yang kelihatan kebingungan dan juga kayaknya udah capek banget. Ternyata beliau sedang berusaha mencari kepala Yanto yang ternyata putus akibat kecelakaan tersebut. Salah satu hal yang bikin aku sama teman-teman aku agak kesal pada saat itu adalah gak ada satupun warga sekitar yang mau bantu. Jadi bapaknya Yanto pada saat itu bener-bener nyari sendiri, plus ngurusin jenazah sendiri. Karena posisi badannya ya, dan kepalanya Yanto saat itu ya gimana lah ya, yang namanya korban kecelakaan. Udah pasti tergeletak begitu aja kan. Jangankan ada yang mindahin tubuh almarhum, bantuin cari kepalanya aja gak ada. Mereka cuma ngerubung dan nontonin aku dan teman-teman aku sama Bapak Yanto yang lagi bersusah payah mindahin tubuh Yanto dan juga sesekali menyempatkan diri mencari kepala Yanto. Parah sih, warga di situ benar-benar keterlaluan. Beberapa waktu berlalu, tapi sayangnya kepala Yanto belum juga berhasil ditemukan. Karena kami semua udah ngerasa capek dan ditambah lagi hari udah mulai beranjak sore, akhirnya kami semua mutusin buat menyerah dan memilih untuk tetap memakamkan tubuh Yanto meskipun tanpa kepala. Proses pemakaman pun selesai dan kami semua kembali ke rumah masing-masing. Masih dengan perasaan sedih karena harus kehilangan salah satu teman aku, bukan cuma aku. Udah pasti keluarganya juga merasakan kesedihan yang jauh lebih mendalam, terlebih lagi karena Yanto meninggalnya sangat mendadak. Keluarga bilang gak ada firasat apapun pada saat itu, termasuk aku, Wawan, dan Beni yang juga gak tahu kalau beberapa hari sebelum kami ketemu itu bakalan jadi hari terakhir kami ketemu, ngobrol, bercanda, dan ngabisin waktu bareng-bareng. Karena kecapean akhirnya aku ketiduran dan malam itu aku mimpi bertemu dengan Yanto. Di dalam mimpi itu, dia minta tolong sama aku buat cariin kepalanya yang belum ketemu. Besoknya aku ngajak Wawan sama Beni buat ketemuan, dan tepat seperti dugaan aku, rupanya mereka berdua juga memimpikan hal yang sama.
Agak serem sih sebenarnya. Tapi karena itu cuma mimpi, aku sama teman-teman aku gak terlalu mikirin dan tetap melanjutkan aktivitas kami di hari itu. Dan di dalam mimpi itu juga kondisinya Yanto normal, gak seperti jenazahnya yang kami temukan tanpa kepala. Malam harinya gak tahu kenapa aku belum ngerasa ngantuk. Padahal waktu itu udah sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Karena aku masih belum juga ngantuk, sementara seluruh keluarga aku yang lainnya udah pada tidur, jadilah aku milih buat nonton TV aja. Siapa tahu nanti juga ngantuk. Tapi beberapa menit berlalu, rasa kantuk itu belum juga datang. Sampai pada akhirnya, aku dengar ada suara ketukan pintu. Beberapa kali. Tadinya aku pikir itu cuma halusinasi aku doang. Dan aku juga berpikir, siapa yang bertamu malam-malam begini? Tapi ketukan itu terus kedengeran, seolah beneran emang ada tamu di luar. Lagi dan kayaknya maksa banget pengen dibukain pintunya. Tapi karena aku penasaran, akhirnya aku samperin dan aku buka pintunya. Dan begitu aku buka, tepat di hadapan aku, ada sosok Yanto yang sedang berdiri tanpa kepala. Gak tahu kenapa. Gak tahu karena ngerasa ini yang ada di hadapan aku masih teman aku. Meskipun dalam wujud yang menakutkan, aku benar-benar gak bergerak sedikit pun. Dan bukannya nutup pintunya, kabur atau bahkan pingsan kayak di film-film horor banyak kan, aku malah balik nanya ke sosok itu. Ada apa, Tok? Kamu mau ngapain kesini? Kalau aku di mana? Kata Yanto, masih dalam wujud hantu tanpa kepala. Detik itu dan menit itu terjadilah percakapan antara aku sama hantunya Yanto. Kalian pasti heran kan, kenapa aku gak takut sama sekali dengan hantu Yanto? Sama, aku aja yang ngalamin juga bingung. Karena hari itu, meskipun wujud Yanto terlihat menyeramkan, aku gak takut sama sekali. Dia terus-menerus menanyakan keberadaan kepalanya sama aku. Padahal, aku sendiri juga gak tahu kepalanya ada di mana. Cukup lama dia terus nanyain kepalanya dan seolah gak mau pergi. Meskipun tadi, aku sempat ngerasa biasa aja. Tapi lama-kelamaan serem juga kan ya, ngobrol sama hantu. Apalagi gak ada kepalanya. Akhirnya, gak tahu dapat ide dari mana, aku berjanji sama Yanto untuk mencari kepalanya besok dan berharap dia percaya dan akhirnya pergi. Dan benar aja, sosok itu akhirnya pamit dan pergi, hilang begitu aja. Besoknya lagi-lagi aku ngajak Wawan sama Benny buat ketemuan. Di dalam pikiran aku, kalau misalnya malam sebelumnya Yanto datang ke mimpi mereka, harusnya hantu Yanto juga datang ke rumah mereka dong. Dan lagi-lagi tebakan aku benar. Wawan sama Benny juga ngalamin hal yang sama, persis kayak apa yang aku alami semalam. Dan anehnya, mereka juga gak takut, sama kayak aku. Seolah Yanto emang cuma datang berkunjung aja, seperti biasa, kayak sebelum dia meninggal. Hari itu akhirnya kita coba buat mencari kepala Yanto dan sebelumnya juga sempat nanya sama keluarganya untuk mastiin kepala Yanto udah ketemu atau belum. Pihak keluarga bilang, sampai detik ini, kepala almarhum emang masih belum ditemukan. Waktu itu pihak keluarga sempat nanya, kenapa kita bertiga nanyain hal ini? Tapi kita bilang, kalau kita cuma mau tahu dan mutusin untuk gak menceritakan apapun sama pihak keluarga. Singkat cerita, hari itu aku, Benny, sama Wawan belum berhasil menemukan kepala Yanto. Karena kami bertiga juga harus kerja kan, jadinya gak bisa maksimal juga mencarinya. Dan karena lagi-lagi udah mulai malam, kami menghentikan pencarian dan kembali ke rumah masing-masing. Malam itu tepat di waktu yang sama, sekitar jam 11 atau jam 12 malam, lagi-lagi pintu rumah aku diketuk. Dalam hati aku bilang, masa iya hantu Yanto balik lagi karena aku sama teman-teman yang lain belum berhasil nemuin kepalanya. Tapi lagi-lagi karena suara ketukan pintu di luar itu gak juga berhenti.
Akhirnya aku mutusin buat buka pintu. Dan pas pintunya aku buka, bener aja, sosok hantu berkepala buntung, Yanto, berdiri tepat di hadapan aku untuk kedua kalinya. Aku di mana? Kalimat itu terus-menerus dia tanyain ke aku. Dan dia seolah tetap gak mau pergi sebelum aku janji buat cari dan nemuin kepalanya dia. Sama seperti yang aku lakuin kemarin. Dia juga minta tolong supaya kalau kepalanya ketemu nanti, dikuburin bareng jasadnya yang udah dikubur lebih dulu. Mau gak mau, aku lagi-lagi ngejanjiin hal yang sama. Kalau besok, aku akan bantu dia lagi buat cariin kepalanya. Dan iya, bener aja, dia baru mau pergi, atau lebih tepatnya, hilang. Kalian udah bisa nebak dong, pastinya apa yang akan aku lakuin besok? Iya, aku kembali menghubungi Wawan sama Benny, dan seperti biasa, mereka juga mengalami hal yang sama, persis seperti yang aku alami. Hari kedua kami melakukan pencarian, kepala Yanto masih juga belum bisa ditemukan. Aneh memang, tapi aku juga nggak tahu dan hilang kemana kepalanya Yanto itu. Dan kalian tahu apa? Malam itu, lagi-lagi hantu Yanto yang masih dengan sosok tanpa kepala datang lagi menemui kami. Kali ini nada suaranya tidak selemah biasanya. Dia mulai agak marah dan kesal karena ini sudah hari ketiga dia datang. Tapi kami masih belum juga berhasil menemukan kepalanya. Karena merasa semakin hari hantu Yanto semakin meresahkan, akhirnya aku, Benny sama Wawan meluangkan waktu 1 hari penuh untuk mencari keberadaan kepala Yanto. Kami mencoba menelusuri lokasi kejadian sekali lagi dan bahkan bertanya kepada warga sekitar. Pada akhirnya, kami juga terpaksa menceritakan semua hal yang kami alami ke keluarga kami dan juga keluarga Yanto. Sampai akhirnya, cukup banyak juga orang-orang yang membantu kami dan sampai akhirnya kemudian kami berhasil menemukan kepala Yanto. Gak berlama-lama lagi karena pihak keluarga udah tahu apa yang terjadi. Setelah melakukan beberapa prosesi, memandikan dan sebagainya, akhirnya kepala Yanto dikuburkan bersama dengan jasadnya. Hari itu, kami berharap Yanto tidak lagi datang mengunjungi, atau lebih tepatnya, meneror kami setiap malam. Dan alhamdulillahnya, dugaan kami kali ini benar. Kepala Yanto yang sudah kami temukan dan juga dikubur bersama dengan jasadnya, seolah telah berhasil menenangkan arwah Yanto atau hantu Yanto yang selama ini menghantui kami tanpa kepala. Dia seolah memang hanya ingin dikubur dengan layak, atau lebih tepatnya dikubur dalam keadaan utuh. Karena dia tahu kepalanya masih berada di suatu tempat dan dalam keadaan yang tidak layak. Guys, kali ini kita udah sampai di akhir video ya. Menurut kalian, ini beneran serem banget gak sih? Hampir tiap malam didatengin dalam wujud yang menyeramkan begitu. Wah, mentalnya Alwi dan kawan-kawan luar biasa ya. Sampai bisa menghadapi sosok itu. Bukan hanya 1 hari, tapi bahkan berhari-hari. Jadi terima kasih banget nih buat Alwi yang udah berbagi pengalaman horornya sama kita. Kalau kalian punya pengalaman horor yang mau kalian share, boleh banget dikirim ke sini dan kita bakalan bacain dan dengerin ceritanya sama-sama. Emailnya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kalian suka videonya. Bantu kita agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan tontonan yang menarik dan menghibur buat kalian semua. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video baru di setiap minggunya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!